Selanjutnya kita ngaji tafsir Al-Jailani ya. Sudah sampai surat Yunus ayat 12-13 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma massal insanu durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika nazzil qaumal mujrimin. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Ayat ini membahas tentang karakter manusia ya. Jadi karakter manusia sejak zaman dulu ya, sampai sekarang itu sama ya. Ada yang mudah bersyukur, ada juga yang mudah kufur. Ya, ayat ini akan mengingatkan kita adanya karakter manusia yang buruk. Kalau ini karakter buruk, ya berarti jangan sampai kita ikutin gitu. Wa idza massa, dan ketika Allah menimpakan al-insana pada manusia apa al-durru bahaya itu. Maksudnya ketika manusia itu diuji oleh Allah ya, diberikan al-durru itu aima yadurruhu, apa yang membuat dia menjadi sulit, menjadi bahaya ya, bisa macam-macam faktornya. Min marodin ya, ada kalanya diberikan sakit ya, sakit bertahun-tahun ya. Mu'allimin min marodin, sakit yang menyakitkan gitu ya. Kan ada orang yang sakit sampai bertahun-tahun. Dan juga kondisi-kondisi kesulitan lainnya, baik itu kondisi ekonominya lagi seret, lagi sulit, ini juga termasuk ad-durru. Nah, ketika manusia sedang menghadapi cobaan dari Allah berupa kondisi sulit, kondisi sakit ya, itu biasanya da'ana, maka manusia itu akan berdoa kepada aku, mustaqiyan ilainya, itu akan berdoa minta sama Allah. Ya Allah, berilah kesehatan ya Allah, mudah-mudahan setelah saya sehat saya akan rajin ibadah gitu. Ya Allah, angkatlah kesulitan ini. Andai kesulitan ini Engkau angkat, saya akan menjadi orang yang dermawan ya Allah gitu. Jadi ketika posisi sedang sulit, sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kepahitan-kepahitan, itu biasanya seorang hamba itu da'ana, eling ya, eling dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu da'ana. Lijambihi, baik dalam kondisi sedang tidur ya. Astagfirullah ya Allah, mudah-mudahan penyakit saya bisa sembuh gitu.
karena dia sudah tidak mampu berdiri. Ya, seperti contoh ya orang yang sakit stroke atau sakit-sakit ya berat lainnya yang tidak bisa berdiri, ya itu kan pasti keluh kesahnya luar biasa ya, karena menghadapi kondisi yang serba tidak enak, tidak nyaman. Nah, biasanya seperti ini itu ya ingat Allah, ya Allah mudah-mudahan beri kesembuhan ya Allah itu. Au qaidan, atau dalam keadaan duduk ya, misalnya sakitnya ya masih bisa buat duduk ya, itu ya ketika duduk dia akan memohon ya Allah mudah-mudahan berilah kesehatan. Au qaiman, atau dalam keadaan berdiri ya, misalnya dia sakit tapi masih bisa aktivitas berdiri ya, maka pada saat dia berdiri dia juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mutadorian ya, dengan penuh ya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi serius banget dia. Ya Allah, janji ya Allah, kalau penyakitku sirna pasti saya akan menjadikan waktuku untuk ibadah. Andai kesulitanku ini Engkau angkat ya Allah, pasti nanti aku akan menjadi orang yang dermawan. Itu janji-janjinya pada saat dalam kondisi kesulitan. Falamma kasyafna, itu maka tatkala kami, ini kami Allah ya, mengangkatnya. Jadi ternyata doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Yang sakit keras dilalah ketemu obatnya, yang sedang kesulitan dilalah ketemu solusinya, ketemu kebuka pintunya. Ini falamma kasyafna, ketika kami, padahal hakikatnya Allah yang memberikan obat terhadap penyakitnya, Allah yang memberikan solusi terhadap permasalahannya, Allah yang membukakan pintu-pintu kemudian pada saat mengalami kesulitan, anhu darinya durrohu, yaitu kondisi sulit mereka, ka'alam yad'una. Jadi ketika sudah diangkat ya kesulitannya oleh Allah ya, ka'alam yad'una, seolah-olah mereka tidak pernah berdoa kepadaku. Artinya mereka lupa, seolah-olah dulu nggak pernah nangis-nangis berdoa ya, minta didoakan gitu, seolah-olah tidak mau lupa semua itu. Ya saya sehat ya karena saya berobat gitu, jadi lupa Allah lagi. Padahal pada saat itu ingat ya Allah, andai penyakit saya sembuh gitu, andai masalah saya itu selesai, andai masalah saya ada solusi gitu. Waktu itu ingat Allah, tapi ketika benar-benar diangkat justru mereka melupakan Allah, seolah-olah tidak pernah berdoa. Nah, ini salah satu karakter manusia yang buruk. Ka'allam yad'una ila durin masah, seolah-olah tidak pernah berdoa pada saat merasakan bahaya yang sedang menimpanya. Ini potret yang digambarkan oleh Al-Quran ini, yaitu manusia yang lupa diri. Nah, manusia yang lupa diri ini bagi kita ini sebagai sebuah peringatan. Bisa jadi kita akan seperti ini gitu. Nah, ketika kita sudah sadar dengan ayat ini, kita punya ilmu. Oh iya, kalau bisa jangan seperti orang ini. Ini berarti orang yang kufur, pada saat sulit ngerengek-ngerengek minta pertolongan Allah, setelah dikasih kemudahan lupa sama Allah. Maka orang yang seperti ini, walain kafartum inna adzabi lasadid, janji Allah, kalau dia kufur maka Allah akan memberikan ujian siksa yang lebih parah lagi.
Berbeda dengan yang syukur, alhamdulillah ya Allah, akhirnya setelah sembuh benar menjadi rajin ibadah, rajin sholat 5 waktu ke masjid, rajin ngaji. Oh berarti ini orang konsekuen ya, pada saat dia sakit minta-minta kepada Allah, setelah sembuh benar janjinya dibuktikan dengan memperbaiki diri bisa menjadi lebih baik, yaitu dengan istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau istiqomah menghadiri majelis taklim. Kalau orang yang kesulitan tadi, ketika diberikan kemudahan rezeki, dia akhirnya menjadi dermawan, ya gampang sedekah, gampang zakat, gampang infak. Gitu. Tapi kalau orang yang lupa diri tadi, balik asal. Sebelumnya pelit, semakin pelit lagi. Kalau sebelumnya ahli maksiat, dia akan menjadi ahli maksiat. Maka orang yang seperti ini, kadzalika demikian itu, zuzina sebagai perhiasan lil musrifina, bagi orang-orang yang musrifin, yaitu musrifin itu orang yang berlebih-lebihan, orang yang lupa diri, orang yang melupakan Allah. Itu jadi tusrifu, orang yang berlebih-lebihan. Padahal mereka ini fil gozi wal dolal, dalam keadaan tertipu, dalam keadaan tersesat. Itu. Jadi tidak sadar pada saat sakit merengek-rengek, udah sembuh lupa sama Allah. Pada saat kesulitan merengek-rengek minta sama Allah, saat diangkat lupa sama Allah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang musrifin yang nanti dia akan mendapatkan siksa yang jauh lebih pedih dari sebelumnya, ya. Maka sesuatu kanu mereka ada ya maluna mereka lakukan, akhirnya mereka ya mengingkari ya apa yang diperintahkan oleh min mukhalafati amrillah, dari nulayani ya perintah Allah. Akhirnya apa yang diperintahkan Allah lupa, suruh sholat males, suruh infak zakat sedekah males. Itu ya, orang-orang ini yang disebut minal utuwi wal inat, yaitu orang-orang ingkar yang tertutup hatinya. Nah, kemudian diingatkan, kalau ada orang yang karakternya seperti ini, ingat, walaqad ahlakna, dan sungguh wallahi demi Allah ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, itu. Laqad ahlakna, sungguh kami telah menghancurkan. Nah, jadi Allah itu punya kuasa menghancurkan satu kaum, karena Allah punya sifat qahar dan jalal. Jadi kalau ada musibah besar seperti tsunami, gempa bumi, itu Allah sedang menunjukkan sifat qahar dan jalalnya. Ya, siapa yang punya sifat qahar? Siapa yang sifat jalal? Hanya Allah. Manusia yang sombong dengan hartanya digulung tsunami. Manusia yang sombong dengan rumahnya dihancurkan melalui gempa bumi. Yang kuasa hanya Allah. Nah, saat Allah menunjukkan sifat qaharnya dengan meluluh lantakkan sebuah desa, sebuah kaum, ya, sebuah wilayah, al-quruna, yaitu pada kurun waktu al-madiyah, pada masa lalu, min qablikum, dari sebelumnya. Kita disuruh belajar, ya, umatnya ya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah, ya, itu gara-gara ya mereka mukhalafati amrillah. Begitu juga Qarun, ya, Qarun yang dulunya tidak punya, kemudian menjadi kaya raya, setelah kaya raya lupa sama Allah, akhirnya dihancurkan, tenggelamkan oleh Allah. Fir'aun yang awalnya ya manusia biasa, kemudian diberikan kekuasaan lupa diri,
akhirnya juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini laqad ahlaknal quruna min qablikum. Lah kita disuruh belajar, jangan sampai kalian menjadi Qarun, jangan sampai menjadi umatnya Nabi Lut, jangan sampai menjadi Fir'aun. Karena ini sudah terjadi. Bagi Allah sangat mudah. Ya, kita bisa melihat bagaimana peristiwa tsunami Aceh. Ya. Orang tidak pernah berpikir akan terjadi tsunami yang dahsyat menggulung ya kota Banda Aceh. Sampai 250.000 yang meninggal dunia dalam keadaan sekejap. Rumah hancur semua. Ini karena sudah ada contohnya. Ya, gempa bumi yang dulu pernah terjadi di Jogja juga sama. Rumah itu rata semua. Gitu. Nah, ini dijadikan sebagai pelajaran. Kenapa mereka mengalami kondisi seperti itu? Ya, Nabi Nuh ya diuji dengan anak dan istrinya. Ya. Kemudian Nabi Lut ya juga sama. Itu semua dihancurkan. Kenapa? Lama dolamu tatkala mereka sudah melakukan kedzaliman. Lah kedzaliman apa? Bisa jadi orang sudah melupakan Allah. Ya, orang sudah angkuh sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. Padahal mereka orang ngerti agama. Gitu. Jadi kalau ada sebuah tempat ya, kemudian terjadi ahlaknal qurunal madiyah ya, pastilah madzalam. Ini pasti di situ ada kedoliman-kedoliman yang terjadi. Nah, misalkan yang dolim 2-3, akhirnya yang menjadi korban yang lainnya. Gitu. Lamal dolam. Aihina dolamu tatkala mereka dolim mislu dulmikum seperti kedolimanmu. Begitu juga kita jangan sampai melakukan kedoliman yang sama. Waharuju dan mereka keluar an itu atilah dari ketaatan kepada Allah itu. Yang sudah istiqomah ngaji ya lanjutkan, yang istiqomah jamaah rutin ya istiqomah lanjutkan gitu. Jangan sampai kemudian yang dulunya rajin istiqomah ngaji, rajin jamaah gara-gara punya duit dikit akhirnya lupa semuanya. Nah, ini namanya lama dolamu. Tatkala lama dolamu nanti ketika diuji oleh Allah ya, diuji caranya Allah itu gampang. Ditutup pintu-pintu rezekinya, akhirnya bokek lagi ya, kembali asal lagi gitu. Ya syukur kalau ya bisa taubat gitu. Kalau enggak kan repot gitu. Waja'athum rusuluhum dan telah datang kepada mereka apa rusuluhum utusan Allah itu. Ya. Rusuluhum dalam pengertian makna rasul sebagai utusan Allah yaitu ya sudah terhenti pada Nabi Muhammad SAW. Tapi sesudah Rasulullah ya tetap ada penerusnya yaitu al ulama warasatul anbiya, yaitu ulama yang menjadi pewaris Nabi yang selalu menyampaikan pesan-pesan dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mengingatkan kaum supaya kalian taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah gitu. Nah, ini bagian dari rusuluhum bil bayyinat. Jadi para ustadz, para kiai yang murni ngajinya itu karena Allah ya, bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena ada tujuan duniawi, tapi semata-mata ngajinya menyampaikan kebenaran ya, bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu. Terus setelah didatangkan seorang kiai, seorang ustadz ya, kemudian sudah disampaikan ajaran-ajaran yang benar, wa ma kanu liyu'minu, akan tetapi mereka tidak beriman ya.
Kadzalika nazil qaumal mujrimin. Maka ini wa makanu, dan tidak ada mereka, yaitu maksudnya ulaikal umam, yaitu umat-umat terdahulu, liyu'minu, supaya mereka beriman. Jadi tujuannya didatangkan para rasul. Ya, kalau rasul kan sudah berhenti pada Nabi Muhammad, ya sekarang ya para ulama yang menjadi pewarisnya. Ulama yang mana? Ya ulama yang dakwahnya murni, ya semata-mata menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas, tidak ada embel lain-lain. Kadzalika, demikian itu, nazzi, kami membalas al-qauma, kaum al-mujrimina, yaitu kaum yang melakukan perbuatan dosa. Jadi artinya bahwa kaum-kaum yang sudah ada ustadznya, kiainya, sudah diajak ngaji tapi masih mujrimin, ya, tetap melakukan kemaksiatan dosa, masih minum-minuman, masih mabuk-mabukan, masih judi, masih zina. Nah, ingat suatu saat Allah akan kadzalika nazzi, Allah akan membalas mereka, yaitu orang-orang yang berbuat zalim. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ayat ini ya kita bisa memahami bahwa Al-Quran sudah memberikan informasi kepada kita bahwa ada umat-umat yang memiliki karakter yang lupa diri tadi. Nah, ini bisa dijadikan pelajaran supaya kita jangan termasuk umat yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan zikir.